Jawara. Cerita waktunya buat Baraya. Cerita drama misteri. Pesugihan siluman Gunung Salahangker. Wajahnya nampak panik. Dia khawatir karena waktu sudah subuh mau menjelang pagi. Dia bergegas pergi. Wujudnya pun berubah menjadi ular. Si Cindra pulang melewati pintu khusus yang sengaja dibuat oleh si Yogi. Ketika itu si Soleh dan si Heri sudah berada di depan rumahnya si Yogi. Si Soleh berkata pada si Heri, "Wah, bener Her bau melati. Bulu kuduku jadi merinding gini." Tuh kan bener. Apa kata gua? Tapi wanginya gak biasa leh. Yang ini lebih pekat. Gua jadi penasaran, jangan-jangan ada tanaman melati di sekitar sini. Coba gua cari ke belakang. Jangan tinggalin gua leh, gua ikut. Kemudian mereka berdua pergi ke belakang rumahnya si Yogi, karena penasaran dengan bau melati tersebut. Ketika dia menyusuri pinggiran rumah si Yogi, tiba-tiba si Heri berteriak sambil menunjuk ke lokasi ular itu berada. Ular! Leh lihat itu, ada ular besar banget. Si Soleh seketika itu mengambil batang kayu, lalu mengejar ular tersebut sambil berkata kepada si Heri, Her, segera lu panggil warga ke sini. Ini bukan ular biasa. Kemudian si Heri segera pergi memanggil warga dan menceritakan perihal ular tersebut. Warga pun mulai berdatangan ke lokasi. Terlihat si Soleh sedang bertarung dengan si Cindra yang telah berwujud ular. Beberapa kali pukulan dia layangkan ke kepala ular tersebut, tetapi ular itu bisa menghindarinya dengan gerakannya yang lincah. Si Soleh tidak menyerah begitu saja. Dia terus bergerak mencoba menahan ular itu agar tidak kabur, sambil menunggu bala bantuan datang. Akhirnya bantuan pun datang. Beberapa warga mengepung ular tersebut. Mereka mulai melayangkan pukulan ke ular tersebut, tetapi ular itu nampak tidak bergeming. Tubuhnya keras bagaikan batang pohon. Warga kesulitan untuk melumpuhkan ular tersebut. Beberapa warga menduga bahwa ini siluman ular dan bukan ular biasa pada umumnya. Seorang warga berlari mendatangi rumah Pak Danu. Dia menceritakan kejadian itu kepadanya. Pak Danu adalah seorang tokoh spiritual di kampung itu. Mendengar cerita itu, Pak Danu kemudian mendatangi lokasi tersebut, sambil membawa ember yang berisi air yang sudah dia berikan jampi-jampi. Kemudian dia menyuruh warga untuk segera menyelupkan alat-alat pukul mereka ke dalam sebuah air yang dibawanya. Para warga segera menyelupkan alat pukul mereka ke dalam ember yang berisi air jampi tersebut. Kemudian mereka segera melayangkan kembali beberapa pukulan ke tubuh ular tersebut. Benar saja, setelah tubuh ular tersebut terkena benda tumpul, ular itu mengerang kesakitan. Melihat reaksi ular itu kesakitan, akhirnya para warga segera memukul ular itu secara membabi buta. Si Yogi yang sedang tertidur, dia terbangun dan mengerang kesakitan karena ada sesuatu yang menghantam tubuhnya. Hal yang dia ingat saat itu adalah si Cindra. Ada sesuatu hal yang buruk terjadi padanya. Kemudian dia berjalan keluar sambil menahan rasa sakit, akibat ada beberapa hantaman benda tumpul lagi yang dia rasakan pada tubuhnya. Sesekali dia terjatuh, dari mulutnya keluar darah. Setelah bersusah payah, akhirnya dia bisa keluar, kemudian berjalan ke arah kerumunan warga. Dengan tubuh yang penuh darah, dia mencoba menghentikan warga untuk membunuh ular tersebut. Tetapi dia tidak sempat untuk melakukan itu. Tubuhnya tiba-tiba ambruk, dan darah pun mengalir di mulut dan kedua lubang hidungnya. Salah satu warga yang melihat kejadian itu, nampak bingung dan kaget dengan apa yang terjadi pada si Yogi. Kemudian dia berteriak, yang akhirnya menjadi pusat perhatian warga yang berkerumun. Pak Danu yang melihat itu, kemudian menghampiri si Yogi yang sudah tergeletak. Dia mengecek nadinya, ternyata sudah tiada.
Pak Danu saat itu tidak banyak bicara, meskipun dia tahu kematian si Yogi ada hubungannya dengan siluman ular yang sudah dibunuh oleh warga. Pak Danu segera menyuruh para warga untuk membawa tubuh si Yogi ke rumahnya. Meskipun Pak Danu tidak menjelaskan perihal kematian si Yogi, sebagian masyarakat memiliki kesimpulan yang sama dengan Pak Danu. Sekian cerita kali ini. Bila mana ada kesamaan nama, tokoh serta tempat kejadian, itu hanya kebetulan semata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, serta centang lonceng notifikasinya, agar sahabat Jawara tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.